Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita dengan izin dan karunia Allah bisa bertemu kembali ya melalui media sosial kita, channel Salam Dakwah yang kita cintai. Alhamdulillah, kita juga masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan secara maksimal dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Dan apabila yang sakit di antara kita, semoga Allah segera angkat penyakitnya, karena Allah adalah Zat yang Maha menyembuhkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan materi kita berkenaan dengan materi muamalah, ya, fikih muamalah. Disebutkan dalam suatu kitab, ya, kitab fikih, bahwasanya definisi jual beli adalah mubadalatu malin walau fid dhimmah, pertukaran harta meskipun harta itu tidak tertentu, atau manfaatin mubahatin, atau pertukaran jasa yang dimubahkan atau dibolehkan, kama marrin fi darin, seperti jalanan lewat di satu rumah, bimithli ahadihima, ditukar dengan salah satu dari keduanya, alat ta'bid, artinya pertukaran ini berlaku permanen, ghairu riban wa qard, pertukaran ini tidaklah sama dengan riba dan tidaklah sama dengan hutang piutang. Para jamaah sekalian azza wa yakum, kita akan mencoba untuk memperinci sedikit berkenaan dengan istilah ini atau definisi ini. Harta, itu mubadalatul mal, seperti di sini adalah pertukaran harta. Nah, harta itu apa? Harta adalah semua benda yang boleh dimanfaatkan meskipun kita tidak dalam keadaan membutuhkan dan meskipun kita tidak dalam keadaan terdesak. Jadi ada suatu benda, para jamaah sekalian, yang kita itu boleh manfaatkan hanya saat kita terdesak saja. Kalau tidak terdesak tidak boleh. Contohnya misalnya seseorang yang berada di hutan, kemudian dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan kecuali sesuatu yang haram, contohnya babi. Maka apabila dia tidak mendapatkan makanan lain selain makan haram itu, maka dia boleh untuk mengkonsumsinya, ya. Tapi babi ini tidak dimaksudkan dalam harta yang bisa kita perjualbelikan. Kenapa? Karena dia itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita manfaatkan kecuali dalam keadaan terdesak. Kemudian ada juga benda yang boleh kita manfaatkan tapi terbatas saat kita butuh saja. Kalau tidak butuh, tidak boleh. Contohnya adalah, maaf ya para jamaah sekalian, anjing yang digunakan untuk berburu. Maka ini tidak dimasukkan ke dalam pengertian harta yang kita maksud di definisi ini. Tapi kalau ditanya harta yang dimaksud dalam definisi ini apakah banyak? Jelas banyak para jamaah sekalian, lebih banyak daripada apa yang kita butuhkan atau yang dihalalkan saat kita terdesak atau butuh saja, ya. Banyak harta yang bisa dimasukkan ke dalam definisi ini: mobil, motor, rumah, kue, ya, minuman yang halal, kue yang halal, ya. Masakan-masakan yang dari penjuru Indonesia yang banyak, ya, segala penjuru Indonesia yang banyak dengan berbagai macam variannya, itu banyak yang halal. Maka tentu tidak bisa kita mengatakan bahwasanya Islam begitu membatasi atau bahkan mengatakan yang haram lebih banyak daripada yang halal. Ini tidak tepat tentunya. Atau yang kita katakan bahwasanya yang mubah secara mutlak itu lebih sedikit dibanding yang haram, ini juga tidak tepat kalau melihat kepada fakta yang ada. Nah, di sini jamaah sekalian, di sini ada walau fid dhimmah. Walau fid dhimmah di sini artinya
harta itu, pertukaran harta itu, meskipun harta itu tidak tertentu. Mengingat harta itu ada yang tertentu, ada yang tidak tertentu. Kalau kita misalnya membeli sesuatu yang kita tunjuk di depan mata kita, ya, misalnya buku atau alat komunikasi seperti HP, tapi kita bayarnya dengan rupiah yang memang tidak tertentu, nomor seri kita tidak menentukan, misalnya nomor seri, yang penting saya bayar, misalnya, maka namanya walau fid dhimmah, ini tidak tertentu, gitu, ya, menukar sesuatu yang tertentu dengan yang tidak tertentu. Kemudian para jamaah sekalian, atau manfaat yang di sini disebutkan ada manfaat, pertukaran manfaat atau jasa yang dibolehkan atau mubah. Berarti di sini ada manfaat-manfaat atau ada jasa-jasa yang tidak mubah untuk dimanfaatkan. Ya. Contohnya para jamaah sekalian, maaf ya. Contohnya adalah seseorang yang menawarkan jasa melakukan pencurian. Seseorang yang menawarkan jasa melakukan pembunuhan. Seseorang yang menawarkan jasa untuk, maaf ya para jamaah sekalian, untuk menjual dirinya dalam rangka yang tentu ini di luar syariat Islam, ya, seperti orang-orang yang menjual dirinya ya demi uang, ya, maaf ya, menjual jasa memberikan kenikmatan yang kepada orang lain dengan tentu ini di luar pernikahan. Ini semua adalah sesuatu yang diharamkan dan ini tentu tidak masuk dalam jual beli, ya. Kemudian para jamaah sekalian azan wa yakum, di sini juga kita harus tahu ada pertukaran bimisli ahadima, ditukar dengan salah satu dari keduanya. Nah di sini ada sampai 9 model, ya, 9 model untuk pengertian ini. Yang pertama adalah pertukaran harta tertentu dengan dibayar dengan harta tertentu. Kemudian yang kedua, pertukaran harta tertentu dibayar dengan harta yang tidak tertentu. Yang ketiga para jamaah sekalian, pertukaran harta tertentu dibayar dengan manfaat. Yang keempat, pertukaran harta tertentu dibayar dengan harta, maaf, yang keempat, pertukaran harta yang tidak tertentu dibayar dengan harta tertentu. Kemudian yang kelima, pertukaran harta yang tidak tertentu dibayar dengan harta yang tidak tertentu juga. Yang keenam, pertukaran harta tidak tertentu dibayar dengan jasa. Kemudian yang ketujuh, pertukaran jasa dibayar dengan harta tertentu. Yang kedelapan, pertukaran jasa ya dibayar dengan harta yang tidak tertentu. Yang kesembilan, pertukaran jasa dibayar dengan jasa. Kemudian yang berikutnya disebutkan dalam istilah itu, pertukaran ini sifatnya permanen. Jadi kalau pertukaran sifatnya tidak permanen, maka ini tidak dinamakan jual beli. Contohnya adalah sewa menyewa. Ini ada seseorang misalnya membeli jasa tapi di waktu tertentu saja, terbatas pada waktu tertentu saja. Kemudian berikutnya, ini bukanlah riba. Maksudnya adalah pertukaran ini tidaklah sama dengan pertukaran yang sifatnya riba. Contohnya adalah, bersama sekalian, maaf ya, uang 100.000 satu lembar ditukar dengan uang pecahan sebesar 90.000. Ya, memang ada pertukaran, tapi ini tidak masuk ke dalam definisi tadi. Kemudian juga qard, hutang piutang, juga tidak termasuk dalam definisi yang kita maksud, ya, karena tentu berbeda keadaan dan modelnya. Di samping juga tujuannya berbeda. Jual beli secara umum biasanya tujuan untuk komersial, sedangkan hutang piutang ini tujuannya adalah untuk membantu, ya,
sesuatu yang sifatnya sosial. Nah, mungkin para jamaah sekalian, ini saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi berkenan untuk memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.